Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Saudara, pada hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan yang sedang viral di sosial media. Bagaimana api ajaib muncul dari dalam kubur Yesus. Dan api ini berasal dari pantulan cahaya yang datangnya dari kubur Yesus. Dan luar biasanya api ini tidak menghanguskan orang, bahkan tidak bisa membakar seseorang. Saudara, seperti apa video cuplikannya? Kita simak cuplikan berikut ini. 5 fakta api ajaib dari kubur Yesus di Yerusalem. Inilah suasana ketika api kudus menyala. Ribuan peziarah dari berbagai negara yang memenuhi gereja makam kudus tak lupa merekam momen yang dianggap ajaib oleh umat Kristen Ortodoks. Bisa dibilang ajaib karena api kudus ini memang tidak pernah menimbulkan kebakaran meski dibagikan di antara ribuan peziarah dalam ruangan sempit yang padat. Sebelum membahas 5 fakta api kudus, Fakta Israel mengajak Anda melihat suasana sebelum perayaan api kudus berlangsung di Yerusalem, Sabtu 15 April 2023. Saudara, seperti perayaan Kristen lainnya di Tanah Perjanjian, biasanya akan ada marching band yang berkeliling seputar kota tua, khususnya di kawasan Kristen dan Armenia. Atraksi ini tentu menarik perhatian para turis yang datang ke Israel di musim Paskah. Setelah marching band, para imam gereja Ortodoks dari berbagai negara akan berjalan beriringan menuju ke lokasi perayaan, yakni di gereja makam kudus. Pujian Kyrie Eleison atau Tuhan beri belas kasihan dalam bahasa Yunani dilantunkan oleh para imam sambil membawa salib Yesus menuju gereja makam kudus. Pada Sabtu 15 April 2023, jalan menuju gereja makam kudus sudah dipenuhi peziarah. Hanya mereka yang diundang dan terdaftar, serta mendapat izin yang bisa mengikuti acara perayaan api kudus. Jumlah peziarah yang bisa masuk gereja adalah 1.800 orang, dan di luar gereja 200 orang. Polisi Israel berusaha mengatur peziarah dengan ramah, meski para peziarah ada saja yang menerobos masuk, sehingga harus dicegah. Today we have a very special event for the Christians coming to Holy Fire ceremony. We're expecting 1,800 participants inside of the church with 200 in the dense courtyard behind us. These numbers are not based off police limitations like the rumors that have been going around. These numbers are based off safety engineer analysis.
Perlu diketahui, pembatasan jumlah jemaah dan peziarah bukan dari polisi Israel, tetapi permintaan dari Gereja Makam Kudus sendiri demi keamanan. Video ini memperlihatkan pintu Gereja Makam Kudus dibuka oleh Nuseibeh, Muslim pemegang kunci Gereja Makam Kudus, agar para imam dan peziarah bisa masuk ke dalam gereja. Berikut 5 fakta api ajaib dari kubur Yesus di Gereja Makam Kudus. 1. Menurut tradisi Kristen Ortodoks, keajaiban terjadi setiap tahun sehari sebelum Paskah Kristen Ortodoks. Paskah Kristen Ortodoks berbeda waktunya dengan Paskah Katolik dan Protestan. Tahun 2023, Paskah Kristen Ortodoks jatuh pada hari Minggu 16 April 2023. 2. Lokasi api ajaib. Api ajaib ini hanya terjadi di Gereja Makam Kudus di Yerusalem, ibu kota Israel. Dari Gereja Makam Kudus, api ajaib akan dibawa ke Yunani dengan pesawat dan ke negara-negara yang memiliki komunitas Kristen Ortodoks seperti Serbia, Georgia, Ukraina, Rusia, Bulgaria, Rumania, dan lainnya. Tiga, sumber api kudus. Ini adalah video yang memperlihatkan momen ketika api kudus menyala. Umat Kristen Ortodoks meyakini akan ada cahaya biru memancar dari dalam makam Yesus di Gereja Makam Kudus di Yerusalem, ibu kota Israel. Cahaya biru muncul dari marmer yang menutupi batu tempat jenazah Yesus pernah dibaringkan dan dikuburkan. Cahaya biru ini membentuk tiang api yang akan menyalakan lilin. Ada 2 lilin yang dipegang pemimpin gereja Ortodoks Yunani yang kemudian akan dibagikan kepada jemaat dan peziarah yang menunggu dengan lilin masing-masing. Dalam waktu cepat, api kudus tersebar di seluruh gereja. Empat, rujukan sejarah. Tradisi api kudus diceritakan oleh Eusebius dalam buku berjudul Kehidupan Konstantinus tahun 328 Masehi. Eusebius menyebut, fenomena api kudus terjadi di Yerusalem pada Paskah tahun 162 Masehi. Saat itu penjaga gereja ingin merayakan kebangkitan Yesus, tetapi kehabisan minyak. Uskup Yerusalem Narsisus memerintahkan mengisi lampu dengan air dan menyalakan seolah-olah ada minyak. Ternyata mujizat terjadi dan lampu menyala. Ada pula versi sejarah berbeda, yaitu terjadi pertama pada tahun 867 Masehi. Api kudus memancar dari kubur Yesus pada hari yang sama setiap tahun sejak itu. 5. Api kudus dan api roh kudus. Video tahun 2019 ini terlihat api kudus tidak membakar baju jemaat dan tampak tidak berbahaya. Apakah karena api kudus maka tidak membakar? Fakta Israel tidak bisa memastikan sebab belum pernah menghadiri perayaan api kudus, sehingga belum bisa membuktikan kebenarannya. Video resmi yang dirilis pemerintah Israel pada tahun 2023 ini terlihat
jemaat yang memegang api kudus beberapa kali menyentuh api tanpa kepanasan. Bisa dibilang, api kudus yang terjadi 1 kali setahun ini menjadi fenomena yang menarik minat banyak orang, mulai dari mereka yang mengimani api kudus sebagai sebuah keajaiban, hingga para turis mancanegara yang sekedar mengikuti sebuah atraksi tanpa meyakini sebagai sebuah prosesi iman. Yang jelas, api kudus berbeda dengan lidah-lidah api Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Sebab api kudus hanya untuk menyalakan lilin, sedangkan api Roh Kudus pasti akan menyalakan roh Anda dan mengubah hidup Anda. Saudara, Fakta Israel berharap dari video ini Anda bisa melihat kekayaan tradisi kekristenan di tanah perjanjian yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah Israel pun menjamin kebebasan beribadah bagi umat Kristen serta melindungi umat Kristen dari ancaman keamanan. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikannya. Dan saya percaya lewat video ini kita diberkati, ya. Bagaimana kita melihat tadi ribuan orang menyaksikan bagaimana mereka menaruh api dalam tubuh mereka, tapi tubuh mereka tidak terbakar. Karena memang api itu berasal dari cahaya yang datangnya dari kubur Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kalau kita ingat di dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan menampakkan dirinya dalam nyala api, seperti pada waktu itu di Semak Duri, Tuhan menunjukkan kepada Musa, dialah Allah Abraham, dialah Allah Isa, dan dialah Allah Yakub. Tapi perlu kita ketahui, Tuhan bukanlah api, tapi Tuhan bisa menampakkan dirinya dalam nyala api. Saudara dikasih Tuhan, itulah Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa. Biarlah kiranya lewat video ini kita mendapatkan suatu pemahaman bahwa seharusnya kita tidak menyembah ciptaan Tuhan, tapi kita menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang datang juga bisa berupa dalam api, bahkan dalam hal-hal lainnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.